Gedung Juang itu sebenarnya merupakan penanda kota Palu. Di depan Gedung Juang itulah pembacaan maklumat yang disampaikan oleh Caco Ijasa di bulan Mei 1950 itu bahwa maklumat Raja Palu untuk menjadikan wilayah Palu ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kalinya upacara Laskar Merah Putih yang kemudian mereka berjuang menuju ke Sigi itu dari situ. Salah satu karakteristik arsitektur kolonial juga hampir sama dengan arsitektur lokal kita. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh bangsa Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Waktu itu masih zaman Belanda, itu orang-orang Belanda itu. Oh, jadi mereka sempatlah barangkali kalau melihat kita masukkan di dalam tempat satu tempat. Pada satu saat setelah chefnya Bapak sudah di Donggala, chefnya Ibu manggil untuk ke Donggala. Temani saya ke Donggala. Begitu datang di sana, saya melihat cuma orang-orang yang hilir mudik itu di dalam rumah itu, yang orang yang ditahan. Selama masa itulah banyak jejak serta bekas peninggalan penjajahan Belanda, berupa bangunan-bangunan penting dan bersejarah yang menjadi bukti penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Jejak kolonial bangsa Belanda berupa bangunan bersejarah warisan kolonial yang terdapat di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu. Sebenarnya warisan kolonial di Kota Palu itu dilatar belakangi oleh cerita yang panjang. Yang pertama adalah masuknya Belanda atau kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia itu dimulai dari VOC di 1602, kemudian 1800 itu VOC berubah menjadi Hindia Belanda. Hindia Belanda itu melakukan ekspansi terhadap kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia, termasuk semua kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Untuk menempatkan pemerintahan di Sulawesi Tengah, maka ditempatkanlah satu pejabat yang disebut Hesaheber. Hesaheber itu ditempatkan sebagai satu pimpinan orang Belanda yang akan menangani masalah-masalah politik dan pemerintahan di Teluk Palu atau di Lembah Palu. Maka pemerintahan Hesaheber ini dibangunkan sebuah gedung yang bernama Gedung Juang sekarang. Gedung itu adalah Gedung Hesaheber yang dibangun untuk menata pemerintahan baik di Lembah Palu maupun di Kota Donggala pada saat itu. Salah satu bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berdiri kokoh adalah Gedung Juang, yang pada mulanya merupakan rumah kontrolir Gezagsburg
Onder F Building Palu. Gedung Juang itu sebenarnya merupakan penanda kota Palu sebagai kota modern yang dipindahkan dari pusat ibu kotanya sebelumnya yang kerap terkena banjir oleh kontroler Palu yang bernama MC Forn. Dimulailah pekerjaannya itu di kisaran Juni 1924. Awalnya Gedung Juang ini yang dalam proyek besarnya yang dikatakan sebagai Gezakeber atau rumah tinggal penguasa sipil ini harusnya selesai di tahun 1924 bulan Desember, tapi menurut Memory van Overgave-nya dalam tulisannya MC4 mengatakan bahwa kala itu Onder Afdeling Palu mengalami seperti kekurangan keuangan untuk menyelesaikannya di Desember 1924. Akhirnya dia selesai molor waktu pengerjaannya di 1925 bulan Desember. Menurut beberapa penelitian tentang kolonial di Sulawesi Tengah, ada beberapa gedung. Yang pertama itu adalah Gedung Juang tadi, Gedung Gezakeber. Kemudian ada juga bangunan yang ditempati POM sekarang. Nah, yang ditempati POM sekarang itu adalah bangunan Belanda yang digunakan untuk penataan pemerintahan. Kemudian ada beberapa ruas jalan yang dibangun oleh Belanda, terutama checkpoint Kota Palu. Secara historis, pembangunan rumah kontrolir Onder F Building Palu tidak terlepas dari kawasan baru yang diproyeksikan oleh penguasa sipil di Teluk Palu. Dan pada saat itu, untuk menggantikan rumah dan kantor kontrolir sebelumnya yang kerap terdampak luapan aliran Sungai Palu. Di kompleks rumah tinggal kontrolir tersebut, dibuatkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai alun-alun kota hingga tahun 1940-an. Hal tersebut juga menjadi penanda Palu sebagai ruang kota modern dimulai. Sebenarnya konsep ini konsep yang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah-daerah lain, di mana ketika akan membangun rumah Gezakeber, kemudian di situ juga ada kantornya, dia akan membangun ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini dulu di tahun 1940-an ketika Jepang menguasai Indonesia, ini berubah fungsi menjadi markas besar. Makanya ketika itu namanya itu diubah jadi Honbu. Honbu itu dalam bahasa Jepang yang berarti markas besar. Pada 1 Mei 1950, bekas rumah kontrolir Palu ini dijadikan markas pasukan penjaga keamanan rakyat atau PKR yang dipimpin oleh R. Sungkowo. Hal ini diikuti dengan perubahan nama alun-alun di masa pendudukan Jepang menjadi lapangan Honbu dan berubah lagi menjadi lapangan nasional. Sampai tahun 50-an di masa Indonesia bersiap, kemudian setelah perjanjian Renville, Honbu ini kemudian berubah nama menjadi Taman Nasional, di mana saat itu Zelfbestuur atau penguasa lokal Palu tahun 1950, tepatnya tanggal 6 Mei, itu memproklamirkan diri
untuk 3 kerajaan yang berada di bawah Onder Afdeling Palu. Beliau yang namanya Caco Ijasa ini membacakan maklumat yang poin pertamanya itu menyatakan keluar dari RIS dan masuk ke dalam NKRI. Dalam catatan sejarah Kota Palu, pada 6 Mei 1950, Lapangan Nasional menjadi lokasi pembacaan maklumat oleh pucuk pimpinan Badan Keamanan Rakyat, BKR yang juga Mago Palu Caco Ijasa, yang isinya antara lain penyatuan 3 kerajaan yaitu Palu, Sigidolo, dan Kulawi beserta seluruh rakyatnya untuk melepaskan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Di depan Gedung Juang itulah pembacaan maklumat yang disampaikan oleh Caco Ijasa di bulan Mei 1950 itu, bahwa maklumat Raja Palu untuk menjadikan wilayah Palu ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena di pertemuan raja-raja di Parigi, beliau belum sempat hadir di 1948. Semua 16 kerajaan bertemu di Parigi untuk menggabungkan semua kerajaan di Sulawesi Tengah ke NKRI kecuali Palu. Nanti Palu di 1950 di bulan Mei itu membaca maklumatnya di Taman Nasional itu. Kebetulan kami tinggal di daerah yang namanya dulu Mongin Sidi. Justru dulu di situ Mongin Sidi. Baru diganti ke Jalan Hasanuddin. Setahu saya masih tahun 60-an, sebelum 60-an kita udah tinggal di situ. Jadi begitu saya lahir, saya sudah tinggal di daerah situ. Jadi saya tahu persis bahwa di depan itu lapangan itu adalah salah satu lapangan yang sangat bersejarah. Yang dinamakan dengan, selalu kita sampaikan dulu, itu lapangan nasional. Karena pertama kalinya upacara Laskar Merah Putih yang kemudian mereka berjuang menuju ke Sigi, itu dari situ. Jadi itu lapangan bersejarah. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang ada di Kota Palu memiliki karakteristik tersendiri. Gedung Juang dan beberapa bangunan lainnya merupakan bangunan kolonial yang masuk dalam arsitektur masa transisi. Selain sebenarnya di Gedung Juang ini, di sekitarnya itu ada beberapa bangunan yang dahulunya itu masih dibangun oleh kolonial. Misalnya di pertigaan jalan yang ada di dekat Bank Mandiri saat itu ada kantor kontroler. Kantor kontroler itu kemudian bersambung dengan rumah raja, rumah Zelfbestur istilahnya. Kemudian di Jalan Patimura itu ada kantor Zelfbestur dan Inlander School. Artinya apa? Sebenarnya Kota Palu ini sebenarnya sudah diproyeksikan untuk menjadi kota besar, karena ini adalah ibu kota Onder Afdeling. Waktu itu Afdelingnya adalah di Donggala dan residennya di Manado. Salah satu karakteristik bangunan peninggalan kolonial Belanda, termasuk Gedung Juang, adalah bangunan yang tahan gempa dan telah teruji dengan adanya gempa yang cukup besar, namun tetap kokoh hingga saat ini. Jadi kalau kita melihat arsitektur Gedung Juang ini, kalau dikatakan apakah dia tahan gempa,
Jadi kalau melihat dari bahan materialnya yang digunakan, salah satu karakteristik arsitektur kolonial juga hampir sama dengan arsitektur lokal kita. Karena di dalam perjalanannya itu arsitektur kolonial itu di fase ketiganya itu sudah mengadaptasi juga karakteristik arsitektur lokal. Nah, coba kita lihat bentuk atapnya ini plana yang tinggi dan terus ada kayu-kayu dan sebenarnya sudah beberapa kali teruji. Kita sudah mengalami gempa yang cukup besar ya, pernah di tahun 1928, terus kemarin di 2018 kita juga mengalami gempa, namun kita lihat kondisinya ini belum rubuh dan sebagainya, karena memang dalam prinsip arsitektur kolonial itu ada yang namanya adaptabilitas, jadi dia lebih adaptif terhadap kondisi kerawanan bencana itu, jadi dia lebih elastis, jadi seperti itu. Jadi memang itu yang sebenarnya yang menjadi karakteristik kita yang harus kita pertahankan ke depan. Sebenarnya bangunan-bangunan baru yang akan dibangun khususnya di Kota Palu ini semestinya juga punya prinsip yang tetap mempertahankan bagaimana kearifan lokal itu sendiri. Gedung Juang dan Lapangan Nasional yang kini telah berubah nama menjadi Taman Nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua bangunan ini merupakan bangunan peninggalan kolonial yang memiliki nilai sejarah yang harus dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Semestinya ini kita harus bisa manfaatkan untuk bisa memperbaiki kondisinya, melakukan konservasi. Karena di beberapa tempat seperti teman-teman di Jakarta itu ya, bangunan-bangunan tuanya itu dikonservasi, direnovasi, dan bisa digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi dalam arsitektur itu ada namanya readaptive use. Jadi bisa kita menggunakan gedung ini untuk fungsi lain, tapi tetap kita mempertahankan karakteristik dari arsitektur kolonialnya. Kita melihat sejarah seperti apa awalnya bangunan kolonial, khususnya Gedung Juang ini, terus bagaimana karakteristiknya, bagaimana dulu penggunaan materialnya. Jadi memang dalam proses konservasi itu kita harus sangat hati-hati itu. Komunitas Historia sebenarnya ketika mendapatkan dokumen-dokumen, salah satu dokumen yang kami dapatkan ini sebenarnya dokumen yang berada di salah satu bangunan di kawasan Gedung Juang yang dikatakan open Warken itu, kantor PU. Sehingga kami, karena Gedung Juang yang ada saat ini masih bisa dimanfaatkan di selasar-selasarnya pun di dalamnya, teman-teman acap kali melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu pameran, kemudian diskusi. Beberapa kali juga kawan-kawan yang kemudian melakukan wisata sejarah dengan melakukan perjalanan di beberapa titik dan berawal dari Gedung Juang ini. Pemanfaatan lapangan nasional itu sudah bagus sehingga karena saya juga harus memahami bahwa terjadi pergeseran-pergeseran nilai yang ada di daerah kita, sehingga ada hal-hal yang harus juga kita pertahankan. Hanya saran saya itu harus ada menceritakan sebenarnya lapangan nasional apa sih? Apa sebenarnya sejarahnya lapangan nasional yang seperti saya sampaikan tadi, yang dipakai upacara Laskar Merah Putih untuk berangkat berjuang, itu harus diceritakan supaya orang paham. Saya kira itu kalau buat saya lapangan nasional sudah bagus, sudah maksimal. Cuman harus ada satu tempat untuk dia untuk menceritakan lapangan nasional yang berkaitan dengan Gedung Juang. Keberadaan Gedung Juang ini kita bisa lihat sangat strategis sekali, tepat berada Taman Nasional. Jadi tentu kita berharap di mana Gedung Juang yang sebenarnya merupakan bangunan bersejarah dan bangunan penanda, salah satu bangunan yang bisa dijadikan ikon di Kota Palu, itu juga bisa bersama-sama dengan Taman Nasional
menjadi salah satu objek wisata. Melihat pentingnya Gedung Juang dalam sejarah perkembangan kota Palu sebagai kota modern dan arsitekturnya yang khas, serta usianya yang sudah lebih dari 50 tahun, sudah saatnya Gedung Juang ini harus diselamatkan dengan penetapan menjadi sebuah cagar budaya. Ya, jadi Gedung Juang itu sejak lama sudah ditempati oleh Legium Veteran Republik Indonesia yang ada di Kota Palu. Jadi tokoh-tokoh yang menjadi pejuang, mantan pejuang kemerdekaan maupun pejuang mempertahankan kemerdekaan itu diberikan ruang untuk mereka beraktivitas di sana, dan pemanfaatan itu menurut saya itu belum terlalu maksimal karena gedung itu selain belum ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 gedung itu sudah melebihi 50 tahun dan itu sudah dianggap sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Dan bangunan cagar budaya itu menurut undang-undang harus ditetapkan oleh pemerintahan Kota Palu. Nah, setelah ditetapkan baru diurus bagaimana pengembangannya. Sebenarnya teman-teman pegiat di Historia Sulteng berharap sebenarnya menuju 100 tahun Gedung Juang ini bisa dijadikan sebagai cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, karena secara usia dan secara syarat kesejarahan kami rasa sebenarnya bangunan ini sudah masuk ke dalam dan berpotensi besar untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Indonesia memiliki banyak bangunan yang bersejarah sebagai bukti warisan nenek moyang kita. Bangunan bersejarah menyimpan cerita penting di masa lampau. Bangunan bersejarah juga merupakan cerminan kehidupan suatu daerah pada masa lampau.